Jadi bapak-bapak kalau ada yang jadi ketua DKM, pilih imam yang bisa menyelamatkan makmum. Minimal Al-Fatihahnya benar. Yang lain gampang. Yang minimal Al-Fatihahnya benar dulu. Jangan sampai memilih imam hanya gara-gara kedudukan, pangkat, suara, usia, tapi malah makmum semuanya tidak sah sholatnya. Kenapa kita mesti mempelajari tahsin dalam surat Al-Fatihah? Yakni disebabkan kekeliruan yang bisa mengubah makna dalam surat Al-Fatihah dapat berpotensi membatalkan salat kita. Sekali lagi, kekeliruan yang dapat mengubah makna dalam surat Al-Fatihah dapat berpotensi membatalkan salat kita. Oleh karena itu kita akan masuk sekarang kesalahan-kesalahan apa saja yang dapat membuat Al-Fatihah kita ini rusak. Kesalahan-kesalahan apa saja yang berpotensi membatalkan salat kita, yang membuat salat kita ini tidak sah. Maka kita akan mempelajari bab al-lahan fil qiraatil Qur'anil Karim. Apa itu lahan? Lahan itu artinya adalah penyimpangan jalan dari yang benar, penyimpangan dari jalan yang benar, penyimpangan pergeseran dari jalan yang benar. Al-mailu wal-inhirafu 'anis shawab. Adapun yang dimaksud lahan dalam membaca Al-Quran adalah kekeliruan atau penyimpangan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Baik itu mengurangi hak dan mustahak huruf atau berlebihan. Jadi yang namanya lahan bisa jadi berupa kurangnya sifat atau bisa jadi berupa kelebihan sifat. Ya. Jadi yang tepat itu ya proporsional. Itu yang sempurna, itu yang proporsional. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau kurang namanya lahan, kalau lebih juga namanya lahan. Tidak tepat makhraj, ya berarti lahan. Intinya semua kekeliruan, semua hal yang tidak tepat dalam tajwid itu termasuk ke dalam lahan dalam membaca Al-Quran. Baik itu dalam hal makhraj, sifat, ataupun hukum-hukum tajwid. Dan dalam membaca Al-Quran, para ulama membagi lahan menjadi dua. Para ulama membagi lahan menjadi dua. Lahan apa? Lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali dan lahan khafi. Apa itu lahan jali dan apa itu lahan khafi? Sebentar. Wal-lahnu qismani jaliyun wa khafi kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Nah, di sini para ulama mengatakan lahan itu ada dua jenis, lahan jali dan lahan khafi. Kullun haramun. Keduanya hukumnya haram menurut sebagian ulama, ma' khilafin fil khafi, tapi menurut sebagian ulama yang khafi tidak haram. Begitu. Ammal jali, apa itu lahan jali? Fa khata'un fil mabna. Maka yang dimaksud dengan lahan jali adalah kekeliruan dalam tata bahasa. Lahan jali itu adalah kekeliruan dalam tata bahasa. Khalla bihi aw la yakhillul makna, bisa mengubah makna, bisa tidak mengubah makna. Jadi kami ulangi, lahan jali adalah lahan dalam tata bahasa Arab. Lahan jali adalah kekeliruan dalam struktur bahasa, kekeliruan dalam masalah i'rab, kekeliruan dalam masalah struktur kalimat,
Ini adalah lahan jali. Dan yang namanya lahan jali seringkali mengubah makna. Walaupun ada lahan jali yang tidak mengubah makna. Apakah setiap lahan jali apakah setiap lahan jali mengubah makna? Jawabannya tidak. Ada sebagian kecil lahan jali yang memang tidak mengubah makna. Ini biasanya yang erat kaitannya dengan dialek, ragam bahasa dan ragam i'rab. Kalau memahami bahasa Arab, kadang ada kata yang bisa dibaca fathah, dibaca kasrah, dibaca dhammah, tapi maknanya tidak berubah. Dalam tajwid, perubahan harokat itu lahan jali. Tapi bukan berarti setiap ada harokat yang berubah langsung berubah maknanya. Belum tentu. Seperti contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Misal, ada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lahan jali bukan? Lahan jali jelas. Perubahan harokat, lahan jali. Pertanyaannya, merusak makna tidak? Jawabannya tidak. Loh, kok tidak merusak makna? Karena dalam i'rab bisa dilihat dari sisi yang lain. Yang asalnya sifah menjadi khabar. Misalnya, maknanya tidak rusak, tetapi lahan jali. Tapi lahan jali, kalau sengaja tetap haram. Kalau sengaja tetap haram. Walaupun tidak mengubah makna, hanya saja tidak membatalkan salat. Karena tidak mengubah makna, maka tidak membatalkan salat. Tapi tetap haram? Ya, tetap haram kalau sengaja. Haram, tapi tidak membatalkan salat. Kalau yang mengubah makna, haram dan membatalkan salat. Kalau kita bingung, mana yang mengubah makna, mana yang tidak mengubah makna, ya pokoknya dihindari saja semuanya. Ya kan? Daripada bingung, ini ngubah makna nggak ya? Ini nggak ngubah makna. Udah, hindari saja semuanya. Begitu, daripada bingung, mikirin makna. Seperti itu. Kekeliruan dalam membaca Al-Quran yang membatalkan salat, ini semuanya berkaitan dengan lahan jali dan yang dapat mengubah makna. Sekali lagi, kekeliruan yang dapat membatalkan salat adalah kekeliruan yang dapat mengubah makna. Semuanya berarti lahan jali. Apa saja sih kekeliruan yang dapat mengubah makna? Maka lahan jali hanya salah satu dari 3 poin. Hanya ada 3 kesalahan yang dapat berpotensi untuk membatalkan salat. Jadi tidak banyak, cuma 3. Hanya saja rinciannya bisa banyak. Apa saja? Yang pertama, mengubah huruf. Maka apabila ada orang yang membaca Al-Fatihah dengan huruf-huruf yang berubah, asalnya ain menjadi hamzah, jadi ha menjadi ha, ghain menjadi kha, ra menjadi lam, sad menjadi sin, ta menjadi ta atau sebaliknya, maka hal tersebut berpotensi membatalkan salat. Kecuali apabila tidak mengubah makna. Masalahnya kan kita nggak tahu mana yang mengubah makna, mana yang nggak mengubah makna. Ya sudah, berarti jangan sampai mengubah huruf. Begitu. Jangan sampai mengubah huruf. Harus dipelajari semuanya berarti. Apakah ada yang tidak mengubah makna dalam Al-Fatihah? Ada. Misalnya adalah perubahan shad menjadi sin dalam lafaz ihdinas sirat. Pada kata as-sirat ini dalam bahasa Arab bisa dibaca setidaknya dengan 3 huruf. Yang pertama shad, as-sirat. Yang kedua sin, as-sirat. Dan yang ketiga shad bercampur dengan zai, az-zirat. 3-tiganya bahasa Arab yang fasih
tiga-tiganya sahih. Kalau ada orang yang baca Al-Quran, baca Al-Fatihah dengan salah satu dari 3 huruf ini, sah salatnya, tidak ada dosa, tidak ada makruh, tidak masalah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih belum bisa mengucapkan shad, daripada ragu shadnya betul atau tidak, langsung saja ubah dengan sin. Khusus di kata as-sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Kok pakai sin? Karena saya belum bisa shad. Tidak apa-apa. Daripada memaksakan shad, keluarnya malah jadi shin. Ihdinas siratal mustaqim. Atau malah jadi huruf yang gak jelas huruf apa. Shad bukan, sin bukan, shin juga bukan. Ihdinas sirat. Gak jelas huruf apa. Maka sudah aman pakai sin. Bahkan menurut peneliti bahasa Arab, aslinya ini pakai sin. Bahasa Quraisynya pakai sin. Cuma karena setelahnya ada ro dan to, ditebalkan sinnya menjadi shad. Aslinya pakai sin, bahasa asli. Bahasa yang kalau misalnya tiga-tiganya fasih, nah yang paling fasihnya menurut sebagian peneliti bahasa Arab itu justru pakai sin. Jadi tidak masalah. Cuma memang riwayah kita, sanadnya Imam Hafs itu pakai shad. Begitu. Baik. Apa ada lagi selain shad dan sin yang bisa diubah-ubah hurufnya? Jawabannya tidak ada. Cuma satu, Pak. Gak usah banyak-banyak ya. Satu aja ternyata. Sebagian kecil ulama mengatakan boleh mengubah bod menjadi apa? Bukan dal, Pak. Kalau orang Indonesia bod diubah jadi dal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Para ulama yang membolehkan mengubah bod itu hanya menjadi dha. Dha. Orang Indonesia bodnya nggak bisa, dha-nya nggak bisa juga. Jadi percuma kalau mau diubah menjadi dha. Ya. Tapi ini pendapat minoritas. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Mayoritas ulama mengatakan bod tidak boleh diubah menjadi dha dalam lafaz ad-dhalin. Maka berarti kita cukupkan pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama tidak boleh berubah. Berarti dalam masalah perubahan huruf yang ditolerir hanya shad pada kata as-sirat. Berubahnya jadi apa? Boleh jadi sin, boleh jadi shad zai. Shad yang bercampur dengan suara zai. Bacanya ihdinas siratal mustaqim. Ini bacaan orang-orang Kufah zaman dulu. Mereka baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaan sebagian orang-orang Kufah zaman dulu. Imam Hamzah imamnya. Baik, ini masalah mengubah huruf. Jadi kalau selain itu, ya mau tidak mau, suka tidak suka, berpotensi membatalkan sholat. Hanya ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Misal orang yang cadel, Bismillahirrahmanirrahim, dimaafkan tidak? Dimaafkan, karena cadel itu bukan berasal dari dirinya. Bahkan di akhirat orang yang cadel ini hanya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah 28 huruf hijaiyah minus huruf ra. Nggak akan ditanya sama Allah huruf ra. Tapi yang tidak cadel pertanggungjawabannya 29 huruf hijaiyah. Hanya memang ia belum boleh jadi imam karena mengubah makna. Tapi dimaafkan, tidak berdosa sama sekali orang yang cadel seperti itu. Tidak berdosa sama sekali. Atau orang yang masih belajar, alhamdulillah masih alhamdu misalnya, dia belajar, maka dimaafkan. Tapi lagi-lagi belum boleh jadi imam dulu. Ya, dimaafkan. Tapi yang meremehkan,
Ya, sudah tidak boleh jadi imam, berdosa dan berpotensi salatnya tidak diterima. Baik, ini yang pertama, mengubah huruf hijaiyah. Yang kedua, menambah atau mengurangi huruf. Menambah atau mengurangi huruf. Walaupun masalahnya cuma huruf mad atau masalah huruf bertasydid tidak bertasydid. Karena masalah huruf mad, huruf bertasydid tidak bertasydid ini pengurangan dan penambahan huruf hijaiyah. Misal, ada orang membaca iyyaka na'bud dengan tanpa tasydid. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Ya. Apabila tasydidnya dihilangkan menjadi iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in, maka maknanya menjadi kepada cahaya mataharimu kami menyembah, kepada cahaya mataharimu kami meminta pertolongan. Wal'iyadu billah. Cuma kurang tasydid, maknanya berantakan. Udah gitu di akhirnya diaminkan. Sudah mah ikrar kemusyrikan, di akhirnya diaminkan. Ini kan ngeri sekali. Maka hati-hati. Iya, itu artinya adalah cahaya matahari yang terbenam. Ketika terbenam, atau dhawu syamsi inda ghurubiha. Kalau bahasa orang kita zaman sekarang, sunset. Jadi kepada sunsetmu kami menyembah, kepada sunsetmu kami meminta pertolongan. Berarti agama baru ini. Kalau orang Jepang itu sunrise, ini bikin agama baru, agama yang menyembah sunset. Wal'iyadu billah. Ya, walaupun tidak semua penambahan ini dapat mengubah makna. Contohnya, misalnya ada orang yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na'budu dipanjangkan. Maka ini tidak termasuk mengubah makna, tapi haram kalau sengaja. Tidak batal tapi haram. Bagaimana dengan Maliki Yaumiddin? Boleh tidak kita kurangi menjadi Maliki Yaumiddin? Dikurangi hurufnya jadi satulah. Jadi Maliki Yaumiddin. Yang asalnya panjang, Maliki Yaumiddin ada alifnya, kita hilangkan alifnya menjadi Maliki Yaumiddin. Boleh tidak? Jawabannya boleh 100%. Tidak masalah. Kenapa? Karena dua-duanya sanadnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kadang di dalam salatnya baca panjang Maliki Yaumiddin, dan kadang di dalam salat yang lain baca Maliki Yaumiddin. Makanya bahkan sebagian ulama mengatakan disunahkan sesekali baca pendek kalau biasa panjang. Dan yang biasa pendek disunahkan sesekali baca panjang. Karena Nabi kadang panjang, kadang baca pendek. Tapi jangan mentang-mentang ini boleh, yang lain juga boleh dipanjang-panjangkan. Tidak. Hanya ini saja. Hanya ini saja. Jangan yang lain dipanjang-panjangkan juga. Seperti itu. Tasydidnya tidak boleh ditambah. Yang tidak ada tasydid jangan dibaca tasydid. Yang ada tasydid jangan dihilangkan tasydidnya. Yang tidak ada mad jangan ditambah mad. Yang ada mad jangan dihilangkan madnya. Kecuali masalah tadi Maliki Yaumiddin. Baik ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah mengubah harokat. Yang tadi di awal sudah disampaikan ya. Ya, ini juga sama, tidak semuanya mengubah makna. Namun tetap kalau kita meremehkan belajar bisa haram. Maka hati-hati jangan sampai terjatuh pada salah satu dari kesalahan tersebut.
Hanya 3 kesalahan ini saja yang dapat membuat Al-Fatihah kita rusak, yang dapat membuat salat kita berpotensi tidak sah. Kalau kesalahannya selain ini, jangan ragu bahwa salatnya sah. Kurang sifatlah, madnya kepanjangan, madnya kurang panjang, gunnahnya kelebihan, itu tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Hukum tajwidnya keliru, tidak masalah. Bahkan kalaupun ada yang mengubah makna tapi bukan di surat Al-Fatihah, salatnya aman. Dia imamnya banyak mengubah makna tapi bukan di Al-Fatihah, imamnya bisa haram tapi salatnya aman. Hanya dalam Al-Fatihah saja. Begitu. Dan ini pun cuma 3 kesalahan ini, tidak ada yang lain. Ini contoh-contoh yang tadi telah dijelaskan. Alhamdulillah, kalau alhamdulillah bisa berubah maknanya dan lain sebagainya. Bagaimana fatwa para ulama berkaitan dengan orang yang sholatnya ini atau orang yang Al-Fatihahnya ini mengubah makna? Maka yang pertama dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an dalam Kitabul apa yang beliau katakan? Wa in lahana fi ummil Qur'ani, dan apabila seseorang lahan dalam Al-Fatihah dengan kesalahan yang mengubah makna, lam ara salatahu mujzi'atan an. Aku tidak menilai salatnya sah. Kata Imam Asy-Syafi'i apa? Aku tidak menilai salatnya sah. Berarti salatnya batal menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang lebih ngeri lagi kata beliau, wala amman khalfah, juga tidak dengan orang yang di belakangnya. Makmumnya juga kena ternyata. Ini masalahnya. Jadi bapak-bapak kalau ada yang jadi ketua DKM, pilih imam yang bisa menyelamatkan makmum. Minimal Al-Fatihahnya benar. Yang lain gampang. Yang minimal Al-Fatihahnya benar dulu. Jangan sampai memilih imam hanya gara-gara kedudukan, pangkat, suara, usia, tapi malah makmum semuanya tidak sah sholatnya. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak? Ya, hati-hati. Wa in lahana fi ghairiha karihtuhu. Tapi kalau kesalahannya di selain Al-Fatihah, aku memakruhkannya, tapi nggak perlu diulang sholatnya. Kenapa? Karena kalau selain Al-Fatihah, jangankan cuma keliru, kalaupun tidak dibaca sholatnya insya Allah cukup. Jadi kalau kesalahannya di luar Al-Fatihah tidak masalah, cuma makruh. Terus gimana kalau di Al-Fatihah dan kesalahannya tidak mengubah makna? Masih banyak salahnya di Al-Fatihah, tapi tidak mengubah makna. Sholatnya sah, tapi aku nggak suka dia jadi imam. Makruh jadi imam. Orang yang masih banyak salahnya dalam Al-Fatihah, walaupun tidak mengubah makna, makruh jadi imam. Kata siapa? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Ulama yang lain, misalnya Al-Imam An-Nawawi, mengatakan, wajib hukumnya membaca Al-Fatihah dengan benar sesuai dengan huruf dan tasydid-tasydidnya yang berjumlah 14. Sampai disebutkan jangan lupa tasydidnya ada 14. Saking pentingnya baca tasydid dalam Al-Fatihah. Dan di antara tasydidnya ada pada lafadz basmalah 3 tasydid, di atas lam dan di atas ra 2. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau ada orang yang menghilangkan tasydidnya atau mengganti hurufnya padahal lisannya sehat, ya,
maka berarti apa? Lam tasihha qiraatuhu, bacaannya enggak sah. Kalau mengubah dhad menjadi dha, maka para ulama beda pendapat. Adapun yang lebih tepat tetap tidak sah dhad dengan dha. Ini menurut beliau Al-Imam An-Nawawi. Juga dalam perkataan yang lain, ini ketika seseorang misalnya nggak sengaja baca Al-Quran dalam Al-Fatihah mengubah makna, maka tajibu i'adah, wajib hukumnya mengulang bacaan. Misalnya dia nggak sengaja baca Al-Fatihah mengubah makna, maka wajib diulang. Kalau tidak diulang bagaimana? Tidak sah salatnya, tidak sah bacaannya. Kemudian juga ulama yang lain, misalnya Imam Ibnu Qudamah Al-Mughni mengatakan kurang lebih dengan perkataan yang sama, jangan sampai membaca dengan kekeliruan yang bisa mengubah makna atau tidak tertib atau menghilangkan tasydidnya, maka tidak diperbolehkan. Juga fatwa ulama yang lain dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, dan adapun orang yang belum bisa baca Al-Fatihah, maka janganlah sholat di belakangnya. Kenapa? Karena dia hanya sah buat orang yang semisal dengannya saja. Kalau ada orang baru masih belajar, Al-Fatihahnya belum benar, boleh tidak jadi imam? Boleh, tapi buat yang semisal dengannya saja. Kalau orang yang di belakangnya makmumnya sudah bisa baca Al-Fatihah, dia tidak sah. Cuma Ibnu Taimiyah membolehkan perubahan dhad dengan dha. Ini termasuk ulama yang membolehkan perubahan dhad dengan dha. Baik. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh seorang makmum, atau bagaimana kesimpulan hukum? Ya, kesimpulan hukum makmum yang di belakang imam ketika imamnya mengubah makna. Apa kesimpulan hukumnya? Apa yang terjadi? Apa konsekuensi hukum bagi orang yang lahan jali? Maka di sini tergantung apakah perubahan tersebut mengubah makna, apakah lahan jali tersebut mengubah makna atau tidak mengubah makna. Kalau tidak mengubah makna, selesai. Maka tidak membatalkan sholat, namun haram apabila sengaja dan makruh apabila tidak sengaja. Kenapa kok bisa makruh? Karena hal tersebut menunjukkan bahwa dia belum siap. Ini makruhnya maksudnya makruh jadi imam ya, makruh jadi imam. Makruh jadi imam. Bukan makruh melakukan dia sendiri, nggak masalah. Jadi ini hukum buat orang yang sholat sendiri atau hukum imamnya. Maka dia makruh menjadi imam. Walaupun tidak sengaja, kalau masih banyak lahan jalinya, dia tetap makruh jadi imam. Tapi kan nggak sengaja, tapi kan banyak, berarti belum profesional, belum mungkin. Maka makruh jadi imam. Baik. Kalau yang mengubah makna, maka dilihat Al-Fatihah atau selain Al-Fatihah. Kalau lahan jali yang mengubah maknanya pada Al-Fatihah, haram apabila sengaja. Haram apabila sengaja. Dan membatalkan sholat apabila ia seorang qori, walau tidak sengaja. Apa artinya qori? Apa artinya qori? Secara bahasa qori itu orang yang bisa baca tulis. Tapi maksudnya di sini adalah orang yang sudah bisa melafalkan Al-Fatihah dengan benar. Dia sebetulnya bisa melafalkan Al-Fatihah dengan benar. Tapi kemudian ketika sholat, itu lahan, mengubah makna. Tidak sengaja. Apa yang mesti dilakukan? Kalau tidak sengaja, maka mesti diulang. Kalau tidak diulang bacaannya, batal sholatnya. Dia sudah bisa baca Al-Fatihah dengan benar, tapi kemudian entah lidahnya keseleo, atau kemudian gara-gara kaget sehingga suaranya berubah, atau kemudian ada hal-hal lain lah, tidak sengaja intinya. Kalau tidak mengulang bacaan yang benar, maka sholatnya batal. Kalau tidak mengulang bacaan yang benar, maka sholatnya batal. Kalau dia tidak sengaja, mesti diulang.
bacaan yang tadi kelirunya. Dipahami ya? Misalnya nggak sengaja dia alhamdulillah, kok jadi kho sih keluarnya misalnya, maka dia diulang alhamdulillahirabbil alamin, langsung diulang. Tidak boleh meneruskan salat dengan keadaan lahan yang mengubah makna pada Al-Fatihah. Kalau selain Al-Fatihah tidak membatalkan salat, namun haram apabila sengaja dan makruh menjadi imam, sama menjadi imam maksudnya kalau masih banyak lahan yang mengubah makna pada selain Al-Fatihah, makruh menjadi imam. Baik, ini adalah berkaitan dengan keadaan orang yang sholat sendirian atau menjadi imam. Berikutnya, bagaimana dengan makmum? Bagaimana dengan makmumnya sekarang? Masih kecil-kecil, saya besarkan dulu. Bagaimana dengan makmumnya? Maka makmum melihat apakah imamnya ini qari atau ummi. Apa itu imam ummi, apa itu imam qari? Ada yang tahu? Apa imam ummi dan imam qari? Imam ummi artinya adalah imam yang belum bisa melafalkan Al-Fatihah dengan benar. Itu ummi. Orang yang masih belajar, orang yang pokoknya nggak bisa melafalkan Al-Fatihah dengan benar. Itu namanya imam ummi. Kalau qari, imamnya sudah bisa melafalkan dengan benar. Bagaimana kalau ummi? Misal, Bapak Ibu sekalian di sini ummi apa qari nih? Ummi semuanya sini. Kok bangga jadi ummi? Hah? Gimana? Belum berani. Yakin bisa baca Al-Fatihah benar, bukan sempurna, bukan benar mengubah, tidak mengubah makna. Itu siapa yang bisa baca Al-Fatihah tanpa lahan jali, itu namanya qari. Siapa yang bisa baca Al-Fatihah tanpa lahan jali disebut qari. Kalau ummi itu nggak bisa, dia memang belum bisa. Itu ummi namanya. Di sini qari apa ummi? Qari insyaallah ya. Lahan jali mah lewat lah ya. Lewat-lewat doang. Insya Allah bisa lah kalau lahan jali dilewat, insya Allah. Baik, berarti semuanya qari. Kemudian berjamaah, misalnya di terminal, di bandara, stasiun, di pasar, mall. Biasanya kan imamnya siapa aja ya. Kemudian ketika menjadi makmum, dilihat, wih, imamnya ternyata ummi. Maka imam ummi ini hanya sah bagi dirinya sendiri dengan syarat masih belajar. Terus gimana kalau makmumnya ternyata kan udah pada qari nih? Maka yang qari langsung tidak sah sholatnya. Batal sholatnya otomatis. Otomatis batal sholatnya. Kalau ketahuan si imamnya ternyata ummi. Kalau tidak tahu bagaimana? Ya tidak tahu tidak apa-apa. Nggak masalah. Tidak sah menjadi imam kecuali bagi sesamanya. Jadi ummi hanya sah menjadi imam bagi ummi saja. Sebagaimana perempuan hanya sah menjadi imam bagi perempuan. Misal bapak-bapak nih ya, ada jamaah lagi sholat, nggak tahu ternyata itu imamnya ibu-ibu. Gara-gara ada anak-anak kecil laki-laki yang ikut, bapak-bapak ikut. Misalnya pas kedengar suara perempuan, diterusin apa nggak sholatnya? Ya enggak, udah batal. Sudah batal. Ini keadaannya sama seperti demikian. Ini kesimpulan dari beberapa kitab ya, dan ini lintas madhab insya Allah. Ini kesimpulan dari pendapat mayoritas ulama. Begitu. Lalu bagaimana kalau imamnya qari? Misalnya kita tahu ini imam qari sudah bebas dari lahan jali, tapi kok tadi malah jatuh ke lahan jali ya? Maka berarti kalau imamnya ngulang sah sholatnya. Oh tadi emang nggak sengaja berarti, lupa imamnya ngulang. Terus gimana kita tunggu-tunggu imamnya nggak ngulang? Oh ini imam nggak ngulang-ngulang sih, padahal saya yakin tuh dia bisa sebenarnya, tapi tadi terjatuh pada lahan jali jelas sekali. Apa yang dilakukan? Kalau imam tidak mengulang maka wajib mufaraqah. Hukumnya wajib mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Meneruskan sendirian sholatnya. Jadi sah. Tetap di saf.
Kalau misalnya keluar dari saf, namanya membatalkan diri. Beda. Mufarokoh itu tidak berpindah, tidak membatalkan. Meneruskan sholat secara mandiri. Ya, hanya mengubah niat saja. Hanya mengubah niat saja. Terus kan gimana kalau saya sholat sendiri nanti kelihatan sama orang gimana? Imam belum ruku, saya udah ruku. Maka boleh bagi kita untuk memperlambat gerakan sholat supaya tidak terjadi fitnah. Tapi kita udah nggak ada hubungan sama imam, kita sholatnya niatnya udah niat sendiri. Gimana? Ya selesaikan sendiri pokoknya, selesaikan sendiri. Sudah tidak ada kaitan dengan jamaah. Sudah tidak ada kaitan dengan jamaah. Itu namanya mufaraqah. Kalau imamnya ummi, otomatis batal. Kalau imamnya qori tapi tidak mengulang bacaan, maka diteruskan boleh sendiri. Bagaimana kalau kita membatalkan diri? Juga boleh, diulang dari awal berarti. Kalau memang kita ragu, gimana nih? Ya sudah, berarti diulang dari awal sholatnya. Tidak meneruskan. Tapi kalau misalnya kita yakin ini imamnya bukan ummi, imamnya ini qori kok. Cuma tadi emang nggak ulang, ya sudah teruskan saja sendirian. Tidak masalah. Sesuai dengan rakaat yang kita telah selesaikan. Tinggal meneruskan saja. Betul, begitu, ya. Gimana? Ya pokoknya sejak kita tahu itulah kita ubah niat. Kayak kalau sudah tahu ya jangan sholat di situlah. Misalnya kita udah tahu imamnya ummi, sholat ya jangan. Udah jelas imamnya ummi, malah ikut di belakangnya. Jangan, nggak boleh. Misalnya ada ibu-ibu lagi jamaah, bapak-bapak ikut jamaah apa enggak? Ya enggak lah. Masa ikut jamaah? Udah jelas itu imamnya ibu-ibu, masa ikut juga? Ya, jadi kalau sudah jelas imamnya ummi, maka jangan sholat di belakangnya. Begitu. Lalu bagaimana dengan pahala jamaahnya? Pahala jamaahnya tetap. Jangan khawatir. Pahala jamaahnya tetap, jangan khawatir. Jadi mufaraqah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa boleh, bisa makruh, bisa haram. Kapan haram? Mufaraqah saat Jumatan, karena Jumatan nggak boleh sendirian, haram. Kapan makruh? Mufaraqah saat tidak ada uzur syar'i atau masalah dunia. Ya, misalnya gara-gara mau kondangan, jamaahnya kita mufaraqah aja lah. Ini imamnya kelamaan, kenapa mau kondangan? Di dalam hati itu, saya mau kondangan nih. Maka nggak boleh. Kenapa makruh? Karena hilang 27 pahala, tinggal tersisa 1. Kapan boleh mufaraqah? Misalnya ada hajat, keperluan yang memang mendesak. Seperti misalnya pengen ke toilet, tapi tanggung rakaat terakhir. Gimana yang harus dilakukan? Ya sudah, percepat saja sholatnya sendirian. Niat mufaraqah. Daripada batal, lebih baik salam duluan. Langsung ke toilet. Pahalanya tetap. Kapan sunnah mufaraqah? Saat imam banyak meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Kok imam ini sunnahnya banyak dihilangkan nih? Sudah mufaraqah saja. Kapan wajib? Nah, salah satunya ketika ketahuan imamnya qori dan tidak mengulang bacaan. Ketika terjatuh pada lahan yang mengubah makna dalam surat Al-Fatihah. Itu mufaraqah yang wajib. Semua yang tidak tahu serahkan pada Allah. Nah, udah selesai ya. Yang tidak kita ketahui itu tidak ada hukumnya, Pak. Ya, apa-apa yang tidak kita ketahui tidak ada hukumnya, kecuali kalau kita udah tahu. Kan walaupun sir tapi kita udah tahu orangnya nih. Wah, ini imamnya ummi, walaupun zuhur gak kedengeran udah ummi, udah pasti, udah jangan. Tapi kalau kita tidak tahu, ya ikut saja. Husnudzon, ikut. Atau misalnya begini, kedengerannya kayaknya berubah nih, kayaknya. Kalau masih kayaknya nggak boleh. Teruskan saja. Ya, ini berarti masih kirologi nih, kira-kira kayaknya. Jangan. Itu was-was, tidak boleh datang dari setan. Harus sesuatu yang pasti. Kalau belum pasti teruskan sholatnya. Kalau belum pasti
teruskan sholatnya, jangan ragu. Kalau sudah pasti keliru mengubah makna, itu baru kita bisa menentukan sikap. Dipahami sampai di sini? Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Berkaitan dengan pahala, sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, siapa yang berwudu dan niat ke masjid, lalu kemudian sampai masjid imamnya salam, sudah dapat pahala. Maka demikian pula orang yang mufaratah, pahalanya tidak akan berkurang, insyaallah. Pahalanya tidak akan berkurang. Jadi jangan takut pahalanya berkurang, tetap pahalanya. Lalu bagaimana dengan lahan khafi, jenis lahan yang kedua? Ini lahan-lahan yang berkaitan dengan kesempurnaan tajwid. Lahan khafi ini adalah lahan-lahan yang berkaitan dengan kesempurnaan tajwid. Tidak ada kaitan dengan keabsahan salat. Salatnya tetap sempurna.